Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Lukman Udin, NPM 20125237. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang poin-poin penting di dalam memahami bahasa Indonesia. Di dalam poin pertama yaitu ada kesatuan berbahasa, bahwa dalam kegiatan berbahasa yang kita lakukan sehari-hari merupakan bentuk dari tingkah laku kita kepada orang lain dengan penggunaan bahasa yang santun ketika akan mengetahui sifat dari seseorang. Tapi di sisi lain, teori kesantunan berbahasa yang ada saat ini banyak juga yang menekankan pada kita agar kita melakukan suatu tindakan pada lawan bicara kita sehingga akan menimbulkan suatu interaksi bersama. Kesantunan dari berbahasa dapat dilihat dari letak jarak sosial, yang mana sekaligus mengatur tata krama berbahasa kita sehari-hari. Kata santun berarti tidak mengancam wajah, tidak menyatakan hal-hal yang bermakna ancaman terhadap harga diri seorang, atau tidak mencoreng wajah seorang yang kita ajak berbahasa atau wajah diri kita sendiri. Dengan demikian, penggunaan bahasa yang santun akan menambah keakraban kita terhadap orang lain. Poin yang kedua yaitu keterampilan berbicara. Berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak hampir-hampir secara langsung apakah sang pembicara memahami atau tidak baik bahan pembicaraan maupun para penyimaknya. Apakah dia bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak. Pada saat ini kita bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak. Pada saat dia mengkombinasikan gagasan-gagasannya, apakah dia waspada serta antusias atau tidak. Tujuan berbicara dibagi menjadi 5 golongan, yaitu yang pertama menghibur, kedua menginformasikan, ketiga menstimulasi, keempat meyakinkan, dan kelima menggerakkan. Poin yang ketiga yaitu keterampilan membaca. Jadi seperti yang kita ketahui, keterampilan membaca itu berbeda dengan bisa membaca dan terampil membaca. Perbedaannya, kalau membaca biasa itu mudah dilakukan, namun jika keterampilan membaca itu teknis khusus. Seperti halnya terdapat perbedaan antara keterampilan membaca berita dan keterampilan membaca puisi, yang dimana perbedaan terletak pada tekniknya. Kali ini saya akan menyimpulkan bagaimana keterampilan membaca kritis yang sangat diperlukan mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara mendetail, kemudian dapat menanalisis dan mengkritisi hasil bacaan yang dimaksud oleh penulis. Teknik dalam membaca kritis juga bisa dinamai SQ3R. SQ3R di mana S adalah survey, Q adalah question, R1 dan R1 adalah read, R2 adalah research, R3 adalah review. Oke, lanjut kepada poin yang berikutnya atau poin terakhir, yaitu keterampilan menyimak. Ada 5 tahapan dalam menyimak. Tahap pertama yaitu mendengar, yang kedua memahami, yang ketiga menginterpretasi, yang keempat menilai, dan yang kelima adalah memberi respon atau menanggapi. Untuk tahap yang pertama yaitu mendengarkan. Mendengarkan dalam artian fokus terhadap satu suara yang kita simak. Misalnya, ketika kita mendengarkan seorang menjelaskan sesuatu kepada kita, dan ketika itu ada suara-suara lain, hendaknya kita mengabaikannya agar bisa menyimak dengan baik dan benar. Untuk tahap yang kedua yaitu memahami. Memahami suatu kalimat atau mengartikan suatu persatu kata yang telah disimak agar kalimat tersebut tidak salah arti dan dapat dipahami dengan jelas. Untuk tahap yang ketiga yaitu menginterpretasi. Dalam tahap menginterpretasi ini, kita sebagai penyimak yang mendengarkan dan memahami kalimat tersebut, hendaknya kita memaknai kalimat tersebut, bisa juga disebut menafsirkan, yaitu mencari makna atau latar belakang dari kalimat tersebut lebih jauh dan lebih rinci. Untuk tahapan yang keempat yaitu menilai. Menilai dalam artian di sini yaitu mengevaluasi suatu kalimat yang sudah kita simak
baik dalam segi kelebihan atau kekurangan dalam pendapat. Dan tahapan yang terakhir adalah memberi respon atau tanggapan terhadap kalimat yang kita dengar, pahami, maknai, dan telah dinilai. Bisa juga disebut dengan mengerjakan satu perintah yang terdapat di dalam suatu kalimat yang sudah disimak. Cukup sekian, mungkin itulah sedikit penjelasan dari kesimpulan berbahasa Indonesia supaya mudah dipahami. Mungkin cukup sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman bin Baik.